tempat saya cukup dingin. Tadi pagi menginjak suhu di 18 derajat gitu ya, di daerah ketinggian di Pasirwangi, Garut ini. Mudah-mudahan ala kulli hal setiap kondisi kita, apapun kondisinya, tetap diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, keberkahan, dalam bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua yang di malam ini berkumpul bersama meskipun tanpa bertemu secara langsung, meskipun hanya bermuajah lewat teknologi gitu ya, mudah-mudahan juga Allah catatkan sebagai salah satu pemberat amal timbangan baik kita di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita sanjungkan, kita haturkan kepada junjungan kita semuanya, uswah terbaik kita, suri tauladan terbaik kita, yang telah memberikan secara sempurna kaidah-kaidah dalam menjalani aktivitas hidup juga kehidupan, mempersiapkan segala sesuatunya, mengabarkan hal-hal yang baik yang sudah lampau, yang terjadi dan yang akan datang, semuanya sudah beliau sampaikan kepada kita. Kita tinggal mengikutinya, kita tinggal mencontohnya, kita tinggal melaksanakannya. Dan mudah-mudahan kita termasuk salah satu umat-umatnya yang kelak akan mendapatkan keistimewaan disambut oleh beliau di telaga beliau, Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib ikhwah fillah rahimakumullah, sahabat-sahabat YU-Class yang dirahmati Allah. Ini temanya memang sharing gitu ya, sebelum nanti ke banyak di aplikasi, karena memang targetnya apa yang kita sampaikan, materi-materi yang kita sampaikan pada kelas ini itu langsung bisa dipraktekkan. Sebelum ke praktek memang harus diutuhkan dulu konsepnya. Sebagaimana kemarin saya pernah menyampaikan di pekan sebelumnya bahwa ada beberapa buku yang memang memotivasi saya. Sebelumnya materinya kan tentang pertanian, berkebun dalam Al-Quran adakah? Itu ada beberapa referensi yang bisa teman-teman baca juga gitu ya. Karena memang ada pakar-pakar yang sudah membuat tulisan tentang itu. Di antaranya kemarin kebun Al-Quran gitu ya. Kebun Al-Quran. Tidak akan lengkap jika memang kebun Al-Quran itu kita tidak baca dengan tuntutan buku-buku setelahnya yang ditulis oleh pakar pertanian di Indonesia. Jadi mencoba untuk menerjemahkan Al-Quran lewat aplikasi di lapangan berupa pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan, peternakan. Jadi di kebun Al-Quran, kemudian nanti ketemu juga Watana The Mindset, kemudian ada juga bioekonomi dan sebagainya. Tulisan-tulisan yang memang menggugah saya untuk kembali terjun di dunia perkebunan. Ikhwah fillah rahimakumullah, sebelumnya juga saya sampaikan bahwa setelah membaca buku tersebut ada giroh tersendiri. Karena memang motivasi yang muncul di situ bukan hanya sekadar pekerjaan gitu ya, atau hanya sekadar mencari profesi baru, mencari profesi yang aman dan sebagainya, bukan. Tetapi ada dorongan yang lain yang menyebabkan kita terus bersemangat untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Dan itu insya Allah kita akan bahas sedikit demi sedikit. Di buku tersebut ada beberapa hal yang sangat menguatkan saya untuk kembali ke asal gitu ya. Karena dulu aktivitas lebih banyak di kota, kemudian setelah membaca buku tersebut ada kabar-kabar di situ disebutkan, kutip beberapa hadis juga, nanti akan kita jelaskan juga di sini, yang membuat saya semakin mantap. Karena ada dua hal yang disebutkan di situ, selain buku-buku yang lainnya gitu ya. Yang pertama tentang fitnah akhir zaman, yang kedua tentang pekerjaan terbaik di
di masa depan. Yang pertama, fitnah akhir zaman itu kelak, pekerjaan terbaik itu adalah mereka yang menghindari fitnah-fitnah gitu. Salah satunya. Nanti saya akan bahas juga di sini nanti. Saya sampaikan juga di sini tentang nas-nas yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Tapi ala kulli hal ini hanya sekedar sharing saja untuk kemudian membangun motivasi untuk menyiapkan. Kalau tadi judulnya profesi terbaik di akhir zaman, kita akan bahas dua hal, berarti profesi dan akhir zaman. Berkenaan dengan profesi, nanti kita akan juga bahas tentang bagaimana profesi-profesi terbaik sesuai dengan anjuran agama kita. Kemudian kondisi akhir zaman. Tapi setelah membaca buku tersebut, ada satu tulisan yang menggelitik. Yang pertama di Kebun Al-Quran, kalau tidak salah, nanti teman-teman bisa cek. Itu juga PDF-nya juga sudah ada, tinggal browsing saja. Kalau yang berbentuk cetak juga ada, silahkan. Itu ada tulisan yang menggelitik bahwa masa depan itu mungkin ada di desa. Dalam tanda petik mungkin ada di desa. Itu menggelitik saya supaya membaca ulang kondisi di desa. Itu tahun akhir 2017. Saya pernah menjelaskan di pertemuan sebelumnya. Akhir 2017, membaca buku tersebut, juga buku-buku yang lainnya yang berkaitan tentang itu, membuat saya ada giroh untuk kembali ke desa. Dan qadarullah, di tahun 2020, karena di situ juga dibahas tentang fitnah-fitnah akhir zaman juga, ada sedikit tulisan-tulisannya juga di situ. Qadarullah, di tahun 2020 ternyata memang saya sangat bersyukur gitu, di mana pandemi yang menyerang hampir seluruh dunia ini terjadi. Dan alhamdulillahnya itu di pedesaan masih aman. Saya bilang masih aman karena mungkin. Tapi na'udzubillah kalau memang harus semakin melebar, kita berlindung kepada Allah. Tapi sampai saat ini alhamdulillah saya masih menikmati, Allah berikan kenikmatan berupa lapangnya beraktivitas di desa. Melakukan apa saja masih bisa gitu, beraktivitas pada umumnya. Kemudian hampir seperti tidak ada apa-apa gitu ya. Karena berbeda dengan, saya masih berpikir bagaimana seandainya dulu kalau saya tidak segera menginisiasi untuk kembali ke desa. Dulu saya berada di kota metropolis gitu ya, di salah satu kota metropolis di Indonesia, di Pulau Jawa juga, yang sekarang malah menjadi zona hitam. Masya Allah. Teman-teman bayangkan, kalau ternyata Allah sudah memberikan ilham berupa ilmu tersebut, membaca buku tersebut, kemudian saya tidak tergerak untuk melakukan, mengaplikasikannya gitu ya. Mungkin saya masih terjebak di zona hitam tersebut. Alhamdulillah. Tapi sekali lagi itu hanya hal kecil yang membuat saya semakin yakin gitu, bahwa memang fitnah akhir zaman, meskipun masih jauh tentang berbicara tentang kiamat, tapi fitnah tersebut terus berderetan datang di negeri kita, terutama di Indonesia. Ini membuat saya semakin bersyukur, bukan senang gitu ya, bukan senang dalam arti senang terhindar dari wabah, kemudian senang di atas penderitaan orang dalam tanda petik gitu ya. Teman-teman saya yang masih di sana, masih di kota tersebut gitu ya, masih terjebak di sana. Mudah-mudahan Allah berikan perlindungan juga, Allah berikan kemudahan-kemudahan dalam segala aktivitasnya. Tapi itu sebagai mukadimah betapa jika kita mengikuti arahan dari wahyu itu Allah berikan kebahagiaan di belakangnya. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman pun mulai mencoba untuk terus untuk mengikuti alur apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah rahimakumullah, sebelum saya masuk ke lebih jauh tentang profesi terbaik di akhir zaman, saya mengutip beberapa tulisan tentang mengutip quote-quote pakar-pakar di bidang-bidangnya gitu ya, di bidang tertentu yang akan kita bahas ke depan. Yang pertama, saya kutip
kata-kata pemilik dari Bumi Langit Institute di Indonesia. Itu ada satu tempat gitu ya yang namanya Bumi Langit Institute, yang di sana mencoba untuk mengembalikan kondisi alam sebagaimana yang diinginkan oleh Sang Khalik pencipta ini. Nah, kebetulan pemiliknya namanya Bapak Iskandar Waworuntu. Gitu. Beliau seorang aktivis lingkungan juga, aktivis permakultur, permablitz. Beliau menjelajah ke berbagai negara, namun beliau menyimpulkan satu hal, bahwa pekerjaan paling mulia bagi seorang manusia adalah menjadi petani. Katanya seperti itu. Pekerjaan paling mulia bagi seorang manusia adalah menjadi petani. Setelah beliau mengkaji tentang banyaknya aktivitas-aktivitas yang beliau tekuni di berbagai bidang, di berbagai tempat, gitu. Tapi akhirnya beliau mengarah ke sana dan sekarang aktif sebagai pemilik Bumi Langit Institute di daerah Jogja. Yang kedua, saya kutip dari salah satu tokoh, Geoff Lawton, itu seorang aktivis lingkungan juga, bahwa you can solve all the world's problems in a garden. Bayangkan, kamu bisa menyelesaikan seluruh persoalan dunia di kebunmu. Nah, ini saya bocorkan sedikit demi sedikit. Bahwa kamu bisa menyelesaikan problem permasalahan di dunia ini, Masya Allah. Ternyata problem pemecahan masalahnya ada di kebun. Itu pengembangannya banyak. Juga saya kutip, ini kalau teman-teman biasa ikut geopolitik gitu ya, sering didengung-dengungkan ini, bahwa jika kamu ingin menguasai di dunia, maka kuasailah sumber energinya. Sepakat ya, itu sering didengungkan kalau kita bahas geopolitik atau percaturan politik dunia. Yang pertama itu, jika kamu ingin menguasai negara-negara di dunia, maka kuasilah sumber energi mereka. Itu yang dilakukan oleh negara-negara superpower seperti Amerika dan sebagainya, gitu ya. Mereka menguasai sumber energi di dunia. Yang kedua, jika kamu ingin menguasai nasib manusia di seluruh dunia, saya terjemahkan secara bebas saja, maka kuasailah sumber pangan mereka. Ini sepertinya sepele, simpel, tapi ternyata memang ini luar biasa. Mereka gunakan itu. Cara untuk menguasai hajat hidup manusia di seluruh dunia adalah dengan menguasai pangan mereka, menguasai sumber pangan mereka. Dahsyat sekali. Mereka menggunakan cara-cara seperti itu. Bagaimana kita tidak tergerak. Padahal jika kita kaji ulang, ternyata itu juga yang diinginkan oleh Sang Khalik, oleh pemilik alam raya ini. Untuk bagaimana kita menjadi pengatur, pengelola. Insya Allah. Itu yang kutipan-kutipan itu untuk membuka. Nanti saya tarik ke syariahnya gitu ya. Saya tarik ke yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, bagaimana kita dalam menjalankan profesi ke depannya. Karena bayangan, kita coba membayangkan ke depan dari kutipan-kutipan yang tadi, pekerjaan paling mulia bagi seorang manusia adalah menjadi petani. Yang kedua, jika ingin memecahkan masalah seluruh dunia, maka solusinya ada di kebun. Yang ketiga, jika ingin menguasai di dunia, maka kuasilah sumber energinya. Yang keempat, jika ingin menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh dunia, maka kuasailah pangan. Nah, ini kita membayangkan kondisi mumpung masih terbayang di masa pandemi ini. Kita awal-awal pandemi ini, begitu hektiknya, begitu kacaunya kondisi masyarakat. Hampir setiap negara cadangan energi, cadangan pangannya. Kita masuk ke mencoba membayangkan kondisi akhir zaman. Ini hanya hal kecil yang Allah berikan trigger gitu ya, trigger untuk kita belajar bagaimana cara menghadapinya.
ternyata kita disadarkan dengan kita tidak bisa terus-menerus gantung kepadanya. Dalam masa pandemi ini, kita dilatih oleh Allah untuk sendiri. Setiap negara, misalkan negara harus bisa memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Lingkup lebih kecil, setiap keluarga harus mampu memenuhi kebutuhan mandiri, tidak bisa terus-menerus bergantung ke orang. Karena apa? Karena orang lain juga butuh. Bismillah, afwan kepada semua jemaah. Mungkin Ustaz mengalami gangguan koneksi ya dari sana. Ini mungkin mohon untuk ditunggu sebentar. Insyaallah dapat teratasi dengan cepat.
ya mungkin sambil menunggu baca Mazmur bisa lihat cuplikan dari konten YouTube-nya aja dulu ya. Ustaz? Apaan. Tadi sinyalnya di sini hilang tiba-tiba. Baik Ustaz, mungkin bisa dimulai kembali ya. Siap. Apaan, teman-teman yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat yang menyaksikan. Mohon maaf tadi ada gangguan sinyal di sini, tiba-tiba hilang. Mudah-mudahan antum semua tidak merasa keberatan gitu ya. Mohon maaf sekali lagi. Baik, Masya Allah. Mari kita mulai kembali tentang profesi terbaik di akhir zaman. Saya ingin memulai tadi dengan membayangkan sebuah kondisi akhir zaman yang tadi kita semua terperangkap harus melockdown kehidupan kita masing-masing secara pribadi gitu ya, minimal di lingkup keluarga. Di lingkup keluarga kita harus melockdown, mengurangi aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan pihak luar gitu ya. Sehingga apa yang harus kita lakukan jika kondisi tersebut kita alami? Tentu hal yang akan segera kita lakukan gitu ya, akan mengamankan cadangan-cadangan terutama pangan kita. Sepakat ya. Dalam kondisi tersebut mungkin kita tidak akan berpikir bagaimana mobil kita, bagaimana pesawat kita kalau memang kita punya pesawat gitu ya. Bagaimana hal-hal lain yang lebih kepada hal-hal dalam arti kemewahan gitu ya. Kita pasti akan mencoba menyelamatkan keluarga kita dengan mengamankan bahan-bahan sumber primer kita, sumber primer kehidupan kita, yaitu pangan, sandang, papan, dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang menjadikan kita harus siap menyiapkan diri untuk membekali kondisi tersebut, membekali diri kita, keluarga kita, jika kondisi tersebut hadir. Dan jawaban yang paling memungkinkan, profesi yang paling baik di akhir zaman tentu profesi di mana kita mencoba memenuhi kebutuhan kita secara pribadi dari semua sisi. Apalagi kalau kita berbicara lingkup lebih besar gitu ya. Ternyata jika kita membaca terus-menerus, kita akan mengetahui bahwa apa yang diperebutkan oleh masyarakat dunia itu tidak lepas dari 3 hal sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan. 3 hal yang diperebutkan oleh masyarakat dunia ini adalah yang pertama, food, makanan. Diakui atau tidak, sumber konflik
seluruh dunia mesti ada kaitannya dengan pangan, dengan makanan. Sudah banyak contohnya lah. Yang kedua adalah tentang energi. Energi, yang ketiga adalah air. 3 hal ini yang terus menjadi sumber konflik di dunia ini. Dan ternyata itulah yang dikabarkan oleh Rasulullah bahwa masyarakat Muslim itu bersyirkah dalam 3 hal. Yang pertama, ladang, yang kedua, air, yang ketiga, api. Ini yang kabarnya yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang 3 hal tersebut. Bahwa sebaiknya memang kita itu bersyirkah, bekerja sama antar kita dalam 3 hal. Tentang makanan, tentang energi, api, kalau bahasa Nabi itu. Yang ketiga tentang air. Apa yang bisa dilakukan, pekerjaan apa yang sangat cocok dengan 3 hal tersebut, tentu tidak lain dan tidak bukan adalah pertanian dalam terminologi Islam, bukan pertanian, bukan petani dalam terminologi masyarakat kita gitu ya. Karena jauh berbeda sekali ketika kita berbicara petani dalam terminologi Islam dengan petani dalam terminologi masyarakat pada umumnya akan sangat jauh sekali. Karena masyarakat kita mengenal pertanian itu ya bertani, model masyarakat kita itu kalau memang mau bertani biasanya membabat semua pohon-pohon tinggi misalkan gitu ya. Kemudian digelonjori dengan banyak bahan-bahan pupuk kimia dan sebagainya gitu. Itu terminologi pertanian di masyarakat pada umumnya. Berbeda dengan terminologi dalam Islam, pertanian atau petani itu sangat berkaitan dengan yang pertama peternakan, perkebunan, perhutanan, perikanan dan sebagainya, sehingga utuh terminologinya itu. Kita mengurusi semua hal yang berhubungan dengan itu. Maka benar apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW tentang ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, amalur rajuli biyadihi, ayul kasbi atyab, pekerjaan apa yang paling baik, kata para sahabat. Maka Rasulullah menjawab, amalur rajul biyadihi, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu ba'in mabrur, dan jual beli yang bersih. Para ulama menjelaskan, saya kutip dari tulisannya Imam As-San'ani di Subulus Salam, beliau menyebutkan pendapat para ulama tentang amalur rajul biyadih, pekerjaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan tangannya. Bahwa beliau mengutip, menjelaskan penjelasan para ulama. Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa pekerjaan yang terbaik secara urutan gitu ya. Pokok pencaharian yang pertama adalah pertanian, yang kedua perdagangan dan industri. Itu menurut Imam Al-Mawardi. Termasuk Imam As-San'ani, penulis Subulus Salam, menyetujui apa yang disampaikan oleh beliau. Bahwa yang paling kuat, kata beliau, menurut saya, pekerjaan yang paling terbaik itu adalah pertanian, karena ia lebih dekat dengan rasa tawakal. Kemudian baru pekerjaan perdagangan yang bersih tadi itu. Kenapa pertanian? Karena pokok setiap aktivitas itu, aktivitas jual beli misalkan, tidak jauh lingkupnya dari tidak keluar lingkupnya dari hasil pertanian. Misalkan makanan, sandang, pangan, papan gitu ya, makanan, kemudian fashion juga kan hasil dari tumbuhan, kemudian bahan bangunan juga dari hasil-hasil tumbuhan dan sebagainya. Tetap pekerjaan yang pertama yang terbaik adalah pertanian. Ini yang pertama. Berarti profesi terbaik di akhir zaman yang bisa membuat kita melockdown, meskipun di lockdown misalkan oleh negara ini, setiap keluarga di lockdown gitu ya. Kalau kita sudah menyiapkan ilmunya tentang ilmu pertanian ini, insya Allah kita tidak akan terlalu khawatir. Maka sekali lagi, ini yang membuat saya beruntung sudah memulai duluan. Saya baru memulai kembali. Saya, karena ini judulnya sharing saya bagi ke teman-teman
betapa pentingnya mengilmui kembali ilmu pertanian kita, terutama yang hidup di desa. Tadi, kalau memang teman-teman sudah punya tulisan tentang kebun Al-Quran, Watana The Mindset, bioekonomi, dan buku-buku pertanian yang lainnya, itu sangat bisa langsung diaplikasikan dimanapun itu, di kota maupun di desa. Tetapi lebih dahsyat efeknya di desa memang, karena di desa rata-rata kan lahan masih banyak gitu ya. Kita bisa lebih ekspornya lebih mudah, berbeda dengan kota yang berebut dengan bangunan. Yang pertama, jadi sudah ketebak ya, pekerjaan yang terbaik adalah sebagaimana tadi Pak Iskandar Wawuruntun menyampaikan, mengutip perkataan beliau, pekerjaan paling mulia bagi seorang manusia adalah menjadi petani. Saya nggak tahu apakah beliau pernah membaca hadis atau penjelasan kitab Bulughul Maram di Subulus Salam itu atau tidak gitu ya. Tapi kok bisa klop gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang saya tip lagi satu yang tadi saya sampaikan di awal. Saya kembali ke desa ingin menghindari fitnah. Fitnah yang alhamdulillah Allah bukakan di tahun 2020. Yang saya baca itu kan di akhir 2017. Kemudian fitnah terjadi 2020, yaitu pandemi ini yang terjadi di seluruh dunia ini. Menjadikan saya bersyukur tadi. Nah, ini hadisnya saya sampaikan di sini insya Allah. Ini di kitab Bukhari. Di bagian agama ini adalah menghindari fitnah. Jadi menghindari fitnah itu bagian dari din ini. Rasulullah SAW bersabda, yushiku ayyakuna kharamalil muslim ghanamun yatsba'u biha syafa'al jibal wa mawaqi al-qatri yafirru bidinihi minal fitnah. Rasulullah SAW bersabda, hampir saja terjadi suatu zaman harta seorang muslim yang paling baik adalah kambing yang digembalakan di puncak gunung dan tempat-tempat terpencil. Dia pergi menghindar dengan membawa agamanya disebabkan takut terkena fitnah. Masya Allah. Jadi harta terbaik seorang muslim kelak itu adalah mereka yang mengembalakan kambing-kambing di puncak gunung yang di hadis yang lain yang dituruni hujan. Gitu ya. Puncak gunung yang dituruni hujan, juga tempat-tempat terpencil, dia pergi menghindar dengan membawa agamanya disebabkan terkena fitnah. Ini nyambung dengan penjelasan pakar-pakar pertanian, pakar-pakar teknologi depan, bahwa kelak masyarakat Indonesia terutama gitu ya, akan lebih menyukai tinggal di tempat-tempat terpencil. Karena apa? Karena fitnah yang terjadi pasca wabah pandemi COVID-19 ini. Masyarakat kita menjadi masyarakat menjadi tinggi kewaspadaannya sehingga mereka lebih nyaman untuk menetap di tempat-tempat terpencil, menghindari keramaian, karena kan ke depan akses apalagi di revolusi industri 5.0 gitu ya, kelak akses makin mudah dimanapun berada, itu lebih baik menghindari aktivitas fisik di luar dan sebagainya. Ini semakin nyambung. Nah, hadis yang bisa menjang sebelumnya saya sampaikan pendapat-pendapatnya para pakar gitu ya. Tapi kan kita tidak hanya berpegang pendapat pakar, tapi jika disambungkan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata ada kaitannya. Kok tadi yang disebutkan gembala, apa hubungannya dengan pertanian? Itu dia. Dalam pertanian terminologi Islam itu, pertanian itu lingkup semua hal. Di banyak bidang yang, kalau di Indonesia itu menjadi banyak-banyak bidang gitu ya. Pertanian di Indonesia itu kan berbeda dengan perhutanan. Perhutanan berbeda dengan perikanan. Perikanan berbeda dengan peternakan. Dalam terminologi Islam itu semua jadi satu. Pertanian itu ya tani, ya berkebun, ya menjaga hutan, ya beternak, yang ya mengelola lahan, mengelola air, ikan dan sebagainya, lingkup. Itu yang kita ilmu. Dua hal itu. Akhir saya sampaikan ayat Al-Quran
yang memerintahkan kita untuk memperhatikan apa yang kita makan. Ini yang sering sampaikan ke teman-teman gitu ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan kepada kita selain di ayat yang saya baca di surat Al-Fat yang kemarin saya sampaikan juga di surat Al-Fat, bahwa perumpamaan seorang muslim itu adalah bagaikan tanaman yang si tanaman tersebut tumbuh kemudian menjadikan si penanamnya itu. Ayat ini yang ingin saya sampaikan bahwa Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan apa yang kita makan. Fal yang duril ila ta'ami di surah Abasa ya. Anna sobabnal ma'a sobba thumma syaqqna al-arda syaqqa fa ambasna fiha habba wa 'inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa gulba wa fakihata wa abba. Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan apa yang kita makan. Di antaranya nanti turunannya di situ ada tanaman-tanaman yang Allah sebutkan secara langsung, ada kurma, ada zaitun, ada anggur, ada rumputan, ada pohon-pohon dan sebagainya. Dalam Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita untuk memperhatikan tanaman yang ditanam, makanan yang kita tanam. Makanan yang kita tanam. Penjelasan para pakar tentang ayat ini, terutama pakar pertanian gitu ya, menjelaskan bahwa inilah model makanan terbaik buat manusia yang Allah inginkan di Abasa ini. Kal yang duril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba thumma syaqqnal arda syaqqa fa ambasna fiha habba wa 'inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa gulba wa fakihata wa. Nanti teman-teman cek terjemahnya lah, paling mudah. Terjemah, kemudian kalau memang punya tafsir Ibnu Katsir bisa buka tafsir Ibnu Katsir di situ. Urutan makanan-makanan yang secara nilai gizi itu paling baik buat tubuh kita. Kalau kita tidak memperhatikan makanan kita, maka makanan yang kita makan akan diperhatikan oleh orang lain. Jangan salahkan mereka yang lebih concern mengurusi makanan kita karena kita tidak mau mengurusi makanan kita sendiri. Maka jangan salahkan mereka yang memproduksi MSG misalkan ya. Jangan salahkan mereka yang memproduksi aspartam dalam makanannya. Jangan salahkan mereka yang mencampurkan makanan-makanan dengan bahan pengawet, pemanis buatan, dan sebagainya yang sudah jelas itu menimbulkan efek-efek negatif dalam tubuh kita. Karena apa? Karena kita tidak mau memperhatikan apa yang kita makan. Kita lebih suka membiarkan orang lain yang ngurusi itu. Maka jangan salahkan. Nah, ini ke depan, saat ini mungkin mereka masih mau ngurusi gitu ya. Mereka masih mengurusi makanan-makanan yang kita makan sekarang ini, yang serba instan ini. Tapi kelak ketika zaman semakin berubah, ini sekali lagi masa pandemi ini menjadi contoh kecil. Contoh kecil bagaimana kondisi akhir zaman yang sangat gimana gitu ya. Orang-orang akan lebih mementingkan dirinya sendiri. Akan lebih menjaga cadangan makanan, cadangan energi, cadangan air untuk dirinya sendiri. Di akhir zaman nanti akan jauh lebih crowded. Dan kalau kita tidak memperhatikan apa yang kita makan, maka bagaimana kita mau menjaga agama ini? Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Bahwa profesi terbaik di akhir zaman ini adalah, kalau disebutkan profesinya secara langsung, ya petani. Bertani, tetapi model pertaniannya adalah model pertanian yang Islam inginkan. Gitu. Emang ada, jelas. Islam ini kan, al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sudah sempurna. Ajaran Islam ini sudah sempurna. Semuanya diajarkan. Apalagi ini malam Jumat. Biasanya malam Jumat, masyarakat di Indonesia biasa baca surah Yasin misalnya. Di surah Yasin pun dijelaskan bagaimana cara kita menjaga sumber pangan kita. Itu ke depan akan kita bahas sedikit. Tetapi yang saya ingin sampaikan di awal ini, memotivasi kita untuk mempersiapkan diri, membuka kembali ilmu-ilmunya yang mendukung tentang persiapan akhir zaman, bukan untuk takut-takutan gitu ya. Menghadapi akhir zaman itu takut-takutan dalam arti atau lebih pasrah, ya sudahlah, toh Allah menjaga umatnya yang beriman dan bertakwa misalkan gitu ya. Iya,
jelas. Sebagaimana kasus kemarin, penusukan salah satu ulama di Indonesia gitu ya, Syekh Ali Jabir, kita yakin keimanan ketakwaan beliau. Tetapi jika tidak mempersiapkan diri, atau kasus sebelumnya misalkan ada imam yang lagi sholat ditusuk itu, kemudian alhamdulillah imamnya itu jago bela diri ya, sampai pisaunya itu bengkok gitu ya, pisau penusuknya itu bengkok. Kita mempersiapkan tetap hal lain, menjadi sebagian dari tawakal kita kepada Allah adalah mempersiapkan ilmunya, mempersiapkan diri kita dalam menghadapi kasus-kasus tersebut. Nah, kasus ke depan adalah kasus lockdown-nya setiap negara, lockdown-nya setiap desa, lockdown-nya setiap keluarga. Bagaimana kita bisa lockdown diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, kalau kita tidak siapkan ini. Dan insya Allah di pertanian ini, ilmu pertanian ini, yang Islam inginkan adalah hal yang bisa menjawab persiapan-persiapan tersebut. Sekali lagi, ilmu pertanian yang Islam inginkan. Islam inginkan. Yang melingkupi semua ilmu-ilmu yang lainnya. Atau bahasa modern sekarang itu, ada istilah permakultur misalkan. Nah, itu permakultur itu sebenarnya bagian dari hal kecil itu tentang pertanian Islam. Atau agroforestry misalkan ya. Menyatukan antara agro pertanian dengan forest, hutan-hutan. Orang-orang mencoba untuk seperti itu. Atau permakultur, menyatukan semua elemen dalam satu bidang itu. Atau pokoknya pertanian-pertanian modern zaman sekarang itu yang ternyata itu sudah dijelaskan oleh para ulama kita. Ada kitab khusus bahkan tentang itu, kitab Al-Filaha misalkan yang kebetulan belum ada terjemah Indonesianya, yang juga menjelaskan itu. Tugas saya sekarang adalah menyampaikan apa yang sudah pernah saya alami tentang persiapan-persiapan akhir zaman di mana saya pun mencoba untuk membaca ulang, mengkaji ulang, kemudian mengaplikasikannya. Mudah-mudahan itu bisa memotivasi teman-teman untuk juga kembali membaca, kembali mengkaji, kembali menyiapkan. Dan ke depan jika Allah izinkan kita bertemu lagi, kita akan bahas bagaimana sih pertanian dalam Islam itu. Sehingga berbeda dengan, karena kalau kita berbicara tentang pertanian, di sisi lain, Indonesia dalam masa COVID ini, pertanian adalah bagian yang paling kuat menghadapi COVID, wabah COVID. Laporan terakhir bulan Juli 2020, itu Kementerian Pertanian mengeluarkan laporan bahwa bidang pertanian itu tumbuh baik. Tumbuhnya sampai Juli kemarin itu 1,44% dibanding dengan bidang-bidang ekonomi yang lainnya. Yang hampir semuanya rusak, yang hampir semuanya runtuh. Mohon maaf. Yang hampir semuanya runtuh, bidang-bidang ekonomi yang lain. Tapi pertanian terus tumbuh. Itu salah satu bukti. Tetapi memang aplikasi di lapangan tidak semudah itu. Apalagi kalau kita di desa misalkan ya, terbiasa dengan bertani model desa yang Masya Allah, itu berat sebenarnya, bertani model di desa itu. Butuh energi banyak, kemudian modal yang besar gitu ya. Karena memang cara yang digunakan adalah cara zaman dulu yang sudah ditinggalkan oleh orang-orang lain di luar sana. Malah pertanian di luar sana, di Australia misalkan ya, kemudian di negara-negara subtropis itu, di New Zealand misalkan, kemudian bahkan yang terdekat dengan kita, India, Thailand, dan sebagainya, itu sudah mulai mengikuti alur pertanian Islam. Itu yang juga harus kita kaji ke depan, jika Allah mengizinkan kita bertemu kembali. Karena kita sudah hampir 45 menit berdiskusi, saya berbicara gitu ya, sudah hampir 45 menit, dan tadi mohon maaf agak potong sedikit. Mudah-mudahan ini memotivasi teman-teman untuk mempersiapkan diri. Sekali lagi, tugas saya hanya memotivasi teman-teman untuk mempersiapkan. Nanti ilmunya, nanti kajian tentang itu teman-teman bisa cari, bisa download. Kalau ada PDF-nya, buku-bukunya juga bisa. Kalau memang membutuhkan juga saya bisa share ke teman-teman panitia supaya bisa share ke teman-teman juga yang membutuhkan. Lengkap insya Allah. Lengkap insya Allah, yang berbahasa Indonesia ada, berbahasa Arab ada, berbahasa Inggris juga ada. Yang paling sederhana ada, yang paling rumit pun ada. Jadi teman-teman
bisa nanti saling koordinasi dengan panitia juga jika memang membutuhkan itu, atau jika ingin benar-benar serius di bidang itu. Karena sekali lagi itu sampai detik ini saya masih memegang bahwa profesi terbaik di akhir zaman itu yang berhubungan dengan mempersiapkan diri dalam 3 hal tadi: food, energy, dan water, atau kita singkat FEW. Ya. Baik, itu mungkin singkatnya dari saya. Nanti jika memang ada diskusi, silahkan disampaikan ke panitia. Tetapi jika memang ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa saya jawab, insya Allah nanti disimpan dan kita bahas di kemudian hari. Dan insya Allah mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi pertanian Islam secara lengkap. Sampai nanti teman-teman bisa mengaplikasikannya di lapangan. Harapannya seperti itu. Karena ternyata kalau memang pakai pertanian model Islam itu simpel sekali. Mudah sekali dan murah. Karena begitulah konsep Islam. Mudah, murah, hasilnya kalau bahasa Sunda itu aheng. Hasilnya aheng. Baik, saya kembalikan ke pembawa acara jika memang ada yang bisa didiskusikan. Singkat saja dari saya, mengampuni segala kesalahan dan kekurangan saya. Selebihnya hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman silahkan terus untuk mempersiapkan diri. Saya kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Kepada Alhamdulillah, Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan mengenai si terbaik di akhir zaman ini. Merupakan materi yang sangat urgent ya untuk kaum muda yang sudah mulai melupakan asalnya gitu, memakmurkan bumi, terutama bumi Indonesia ini yang kelebihannya itu di pertanian ya. Oke, mungkin dari para jemaah ada yang ingin berdiskusi ataupun menyampaikan pertanyaannya bisa menggunakan fitur video, audio, ataupun chat. Dan sebelumnya maaf ya, mungkin suara dari saya ada sedikit, ada yang mengaji ya, karena sedang di dalam masjid. Anak-anak sedang mengaji, anak-anak santri. Baik, pada jemaah ditunggu ya pertanyaan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Ya, mungkin untuk pertanyaannya tidak ada ya, insya Allah berjemaah mengerti. Telah mengerti dengan apa yang disampaikan Ustaz ya. Mungkin kita tutup saja, langsung tutup saja penjelasan ini, mengucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirobbilalamin, serta doa suratul majlis subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.